Halo netizen, ini adalah Suzuki Carry facelift. Nah, jadi di tahun 2021 ini Suzuki Indonesia melakukan facelift ringan di pickup andalan mereka. Nah, mobil ini lagi ada di Suzuki MT Haryono. Nah, di Suzuki MT Haryono ini juga lagi ada banyak promo nih. Daripada gue yang salah ngomong, mendingan kita langsung ngomong aja ke Mas Riki. Halo Mas. Halo, Nah, netizen. jadi gimana nih Mas? Apa aja promo di Suzuki MT Haryono ini? Perkenalkan terlebih dahulu, nama Oke. saya Riki. Saya sales SBT Suzuki MT Haryono, tepatnya itu di Wisma Indomobil, lantai dasar, Kafling 8. Oke. Nah, di belakang kita ini sudah ada pickup facelift Mm-mm. 2021. Ini tipe yang FD, Oke, FD itu maksudnya flat deck ya mas? flat deck. Jadi buka belakang baknya. Dan yang kedua kita ada wide deck, itu dia cargo modelnya. Oke. Jadi bisa buka three way. Mm. Untuk Nuclear ini ada dua tipe, Oke. ada yang biasa dan ACPS. Oke. Kalau untuk harganya ini di order 2021 kita di 155.500 untuk yang flat deck, Oke. dan yang wide deck ini selisihnya 1 juta. Oke. Jadi 156.500. Oke. Nah, kalau untuk yang ACPS kita itu di 164 juta, Mm. dan yang WD ACPS itu di 165 juta. Oke. Jadi harganya masih terjangkau banget ya mas? Iya. Nah, Oke. kebetulan kita ada promo juga nih, Mm. Mas Rey nih. Jadi kita untuk diskon di up to 35 juta. Wih gede banget. Iya. Gile. Dan untuk 35 DP juta. kita bisa DP 0 rupiah pasti. Oke. Jadi kalau misalnya mau beli Suzuki Carry atau Suzuki yang lainnya bisa langsung ke Mas Riki aja ya. Ya. Oke deh, yowes. Terima kasih ya mas. Ya. Sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Nah, kuncinya seperti ini. Jadi walaupun di sini kelihatannya sederhana gitu ya, cuma kunci polos gini aja, nggak ada remote-nya, dia sudah immobilizer. Jadi nggak akan ditolong maling gitu ya, walaupun dia belum ada central locking. Jadi untuk kunci tetap harus putar dari lubang kuncinya ini. Nah, kita buka. Untuk interior juga masih sama seperti yang dari pertama kali dia launching di tahun 2019 dulu ya. Untuk joknya di sini tuh, joknya bahannya tuh kain, tapi di bagian samping itu ada lapisan vinil yang lebih durable ya. Nah, untuk di pengaturannya dia nggak bisa diatur kerebahannya, jadi nggak bisa diatur recline-nya, tapi dia bisa diatur slidingnya, walaupun nggak begitu banyak, dan pastinya nggak ada head adjuster juga karena dia kan dudukannya tuh udah tinggi gitu ya. Nah, untuk memudahkan akses masuk juga ada grab handle di pilar A, di kanan atau di kiri. Oke, kita masuk aja dan langsung aja kita nyalain si mesinnya Suzuki Carry ini. Oke, kita injak kopling dan injak rem. Nah, jauh lebih halus ya dibandingin Carry generasi sebelumnya. Oke, kita lurusin setirnya dulu dan kita tutup. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Suzuki Carry. Nah, kita buka kaca ya, karena ini kan yang versi non AC PS, jadinya nggak ada AC-nya. Kita buka kaca aja. Nah, untuk setirnya simple banget, dia modelnya dua palang seperti ini, pengaturannya fix dan ada klakson tapi nggak ada airbag. Di belakang setir ada switch lampu, senjada lampu utama, dan di sebelah kiri ada switch untuk pengaturan wiper, tapi belum ada pengaturan intermittennya ya. Di bagian speedometer atau instrument cluster juga nggak ada tachometer, jadi agak sayang dibandingin generasi sebelumnya yang masih ada tachometer. Di sini cuma ada speedometer yang JDM banget ya, 180 km/jam top speednya. Di bagian bawah sini juga ada layar kecil, ada fuel gauge, odometer, trip A, trip B. Dan kalau dinyalain lampu senja apakah bisa diredupin? Oh ya bisa. Jadi kalau nyetir malam akan lebih PW lagi, nggak kesilauan sama latar dari si instrument clusternya. Lanjut ke kanan sini, ada lubang-lubang kecil di tempat dimana ventilasinya itu berada gitu ya kalau di versi ACPS, dan ada cup holder di bagian depannya. Jadi kalau kita naruh minuman dingin yang di versi ACPS, dinginnya itu akan lebih lama ya. Di bagian atas ini juga ada speaker kanan dan kiri. Terus di bagian bawahnya ada 4 tombol kosong, pedal masih model gantung semua lah ya pastinya, dan koplingnya juga enteng, pedal gas juga enteng, dan
seingat gue untuk yang versi Carry generasi terbaru ini dia udah menggunakan drive by wire, jadi nggak pakai tali kabel lagi. Di bagian door trim dia masih ada sedikit panel body, nggak sedikit sih, banyak sebetulnya. Tapi untuk mempermanis, di sini tuh ada door trim yang dia molded ya, jadi bukan kayak mobil-mobil komersil pada umumnya yang cuma pakai papan gitu doang. Di sini tuh ada kontur untuk armrest dan grab handle-nya. Door handle simple dan tadi ya dia menggunakan AC alam atau window by power atau jendela engkol. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang dengan plastik, bukan dengan cermin atau dengan card holder, jadi dengan plastik. Dan di sebelah kiri belum dapat ya, jadi buat kalian yang pengen nutupin sinar matahari, sayang sekali tidak bisa kalau kalian tidak pasang sendiri. Di bagian sini juga ada spion tengahnya, belum ada dimmernya, dan ada satu lampu di tengahnya. Di bagian tengah sini juga tadi ya dia ada tempat penyimpanan di mana lubang AC-nya itu berada kalau yang di versi ACPS. Dan di bagian tengah sini ada tempat untuk head unit, dan di bagian bawahnya juga kita bisa upgrade head unit double din kalau misalnya kita mau custom atau jadi tempat penyimpanan seperti ini. Dan yang kerennya untuk head unit standarnya ini udah lumayan canggih untuk sebuah mobil komersil, karena nggak cuman radio atau CD gitu ya. Di sini emang udah nggak ada CD, tapi kita dapat radio, Bluetooth, aux, dan USB, jadi lengkap sekali. Untuk SD card ada di sini, terus ada USB yang bisa untuk nge-charge. Jadi di sini logonya tuh bukan logo USB tapi logo baterai gitu, dan ini untuk koneksikan ke handphone. Ada aux-nya juga, dan semua panel di sini kecuali knob volumenya dia menggunakan tombol kapasitif, jadi berasa mewah gitu ya. Nah, di bagian bawahnya tadi ada tempat penyimpanan, ada tombol hazard di atasnya. Di tengah sini ada tuas transmisinya, dia manual 5 percepatan yang perpindahannya juga sangat mulus, gampang gitu ya dimasukinnya, dan ada gigi mundur. Di sebelah kiri tuas transmisi ada tempat penyimpanan yang ini besar banget ya, segini lah, 2 kepalan manusia dewasa mungkin. Dan kalau di versi ACPS itu ada switch untuk AC dan fan speednya ya. Di sebelah kiri sini juga ada tempat untuk naruh socket lighter, tapi kalau di versi standarnya itu nggak ada, jadi kita bisa beli optional sekaligus opsi untuk nambahin tutup glove box ini. Jadi glove box ini kan kebuka nih, jadi kita bisa nambahin laci dengan tulisan Carry di tutupnya supaya kelihatan lebih manis gitu ya. Dan ada lubang penyimpanan lagi di tempat ventilasi AC-nya. Untuk glove box yang gedenya sendiri di sini lumayan besar, dan ada alat pemadam api ringan untuk yang NIK 2021 ini. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian interiornya dari Suzuki All New Carry yang versi facelift 2021 ini. Nah, sekarang kita akan lihat ke ruang mesinnya, karena ruang mesin itu kan ada di kolong jok dari mobil ini ya. Nah, di bagian bawah karpet ini tuh ada 2 latch yang dia akan nyantel ke bagian sini. Jadi untuk kuncinya tuh seperti ini, kita sangkutin ke hook yang ada di jok dan digelakin ke bawah. Untuk ngelepasnya tinggal tarik tab merah ini ke atas, tariknya, dan kalau udah lepas seperti ini. Di bagian sini juga ada tuas untuk ngerebahin dudukan atasnya, dan kalau udah kita buka dudukan bawahnya. Nah, ini dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder yang sama seperti di Suzuki R3, walaupun ini nggak sama-sama banget ya. Kodenya emang sama-sama K15B, tapi untuk di Carry ini dia kodenya K15B strip C. Jadi dia ada strip C-nya itu untuk komersial ya. Jadi ini untuk penggunaan kendaraan niaga. Jadinya dia nggak punya fitur variable valve timing. Makanya tenaganya sedikit lebih rendah dibandingin R3. Dia 97 horsepower dengan torsi sekitar 135 Nm, dan dia disambungkan ke transmisi manual 5 percepatan. Untuk mesinnya sendiri bener-bener padat gitu ya. Di sini juga gampang teraksesnya, ada dipstick oli, alternator, terus kita bisa ngecek radiator juga. Tapi untuk ngisi air radiatornya dia dari dudukan yang sebelah kiri ya. Di bagian sini juga ada kotak sikring dan ada ECU-nya. Jadi untuk sisi dari pengemudi nggak begitu banyak gitu ya yang bisa diakses, tapi lebih banyak di bawah jok penumpang depan. Oke, ini kita tutup lagi aja. Dan ingat ya, tadi harus dikencengin, kalau enggak
nanti joknya ini bisa naik seperti ini, jadi agak bahaya ya. Ini sangkutin seperti ini, yang sebelah kanan juga. Oke, kalau udah, dudukannya kita kembalikan, dan sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, untuk eksterior depan dari Suzuki Carry Facelift ini sebetulnya nggak banyak yang berubah. Jadi kalau misalnya kita ingat ya, dulu di tahun 2020 awal, tepatnya di acara G-Confact, Suzuki Indonesia juga meluncurkan Carry edisi spesial yang namanya Carry Luxury. Jadi dia ada perubahan bumper yang sewarna body. Nah, di versi facelift ini dia juga ada perubahan di bagian bumper. Jadi di bagian bawah sini, di kayak pojok kanan kirinya gitu, ada kayak semacam tonjolan yang kesana tuh seperti mobil-mobil crossover yang ada claddingannya atau semacam underguard gitu ya. Jadi kesannya tuh lebih macho dan lebih garang gitu ya, pas dengan karakter Suzuki Carry yang mobil pekerja keras banget gitu ya. Grillnya juga dia warna hitam polos dengan aksen chrome di bagian logo Suzuki-nya. Untuk lampu juga masih sama seperti yang versi awal, masih full bohlam halogen, lampu utamanya reflektor, di sini lampu senja dan lampu sen. Untuk di bagian hidungnya juga nggak serata seperti generasi sebelumnya, jadi dia ada jenongnya dikit dan ada wiper sama ada kecurutan kalau kata Aspros. Lanjut ke samping, spion juga masih model teplek kayak gini, masih pengaturannya manual. Di bagian sini juga ada kayak tempat untuk naruh antena radio dan logo Carry di samping pintu kanan dan kiri. Untuk velgnya seperti ini, sederhana sekali. Velg kaleng di sini ukurannya 165/80 R13. Bannya Dunlop ST LT5 dan teknologi pengeremannya belum ada yang canggih-canggih banget ya. Cuma ada rem disc brake di depan, di belakangnya tromol. Jadi belum ada ABS, EBD dan kawan-kawannya. Lanjut lagi ke samping, door handle-nya juga di sini warnanya hitam doff dan masih model pop up gitu. Kalau yang di versi Luxury, dia door handle-nya chrome, jadi mewah sekali untuk sebuah pickup seperti ini. Di sini juga ada tangkinya, dan untuk membukanya kita harus colokin kunci dulu ya, baru ini bisa dibuka. Di sini juga dianjurkannya bensin tanpa timbal, nggak tahu di isi ron berapa ya. Yang penting bensin paling jelek pun bisa ya, karena kan mesinnya udah disesuaikan. Di bagian sini ada pelek belakangnya, kecil banget ya, tapi emang durable gitu ya untuk velg kaleng, dan ada per daunnya yang terekspos seperti itu aja. Udah dikasih mud flap dari karet seperti ini juga, jadi nggak nyiprot kemana-mana kalau lagi hujan atau becek gitu ya. Untuk di bagian belakang ini juga simple. Di bagian tailgate-nya ada emboss logo Suzuki dan ada stiker Carry di pojok kanan bawah. Lampu semuanya masih full bohlam, sen, rem sama senja, dan lampu mundur di paling tengah. Di bagian bawah juga ada dudukan plat nomor, dan di sini baknya ya. Jadi untuk yang versi flat deck ini dia ukurannya segini. Jadi kalau yang versi flat deck itu juga nggak bisa dibuka 3 arah, dia cuma bisa dibuka 1 arah aja seperti ini. Nah kalau udah, dia cuma bisa dibuka dari belakang, jadi kita nggak bisa mengakses dari samping. Tapi ada juga yang versi wide deck, jadi decknya itu lebih lebar dan dia juga bisa dibuka dari samping. Jadi kita tinggal pilih aja mau wide deck atau flat deck. Cuma kalau di versi wide deck dia lebih nongol di bagian sampingnya. Jadi kalau ini kan namanya flat deck, jadi rata sama kabin. Sedangkan kalau yang versi wide deck dia agak nongol sedikit, tapi efeknya barang yang kita bawa bisa lebih banyak, dan cargo capacity dari Suzuki Carry ini bisa mencapai 1 ton. Jadi saking gedenya bak ini, jadi hampir menyerupai baknya Suzuki Mega Carry yang dulu ya. Di bagian baknya sini juga ada akses port tambahan untuk ke mesin atau transmisi, mungkin untuk ganti oli transmisi gitu ya, atau di bagian belakang mesinnya ada besi penjaga ini untuk mencegah barang itu kayak nabrak ke kabin kalau misalnya kita lagi ngerem mendadak, dan ada pelindung yang sama juga di bagian kaca belakangnya ya. Oke deh, oke cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki Carry Facelift tipe flat deck tahun 2021 ini ya.
Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Suzuki MT Haryono. Untuk kontak personnya bisa langsung hubungi Mas Riki yang ada di description di bawah ya nomornya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.